Yang ketiga, saudara-saudara, selain mengalahkan musuh, kedatangan Tuhan itu juga menghapus hutang dosa. Mari kita lihat ayat yang ke-76 dan 77 di situ ya. Di situ dikatakan tentang Yohanes Pembaptis ya, yang akan memberitakan, saudara, berjalan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan baginya, memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa, saudara ya, berdasarkan pengampunan dosa. Bicara tentang mengampuni dosa, itu berkaitan dengan menghapus atau memutihkan hutang, saudara, canceling the debt. Itu hal ketiga yang dilakukan gambarannya, saudara. Waktu Tuhan melawat umat Tuhan, Dia melepaskan kita, menghancurkan musuh. Lalu yang ketiga itu menghapus dosa, ya, mengcancel dosa kita, memutihkannya. Dengan cara apa memutihkannya? Dengan cara membayar tadi, saudara, ya. Pada waktu membayar. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang sekedar datang dan mengatakan sudah selesai gitu. Tidak. Ya, pada waktu membebaskan itu dengan membayar. Dosa itu adalah hutang kepada Allah. Di dalam sejarah gereja ada seorang bapak gereja yang salah, yang mengatakan bahwa pada waktu Yesus membayar harga tebusan, Dia membayarnya kepada setan. Ini Bapak Origennya. Origenes ini salah, saudara. Yesus pada waktu mati di kayu salib membayar hutang dosa bukan kepada setan. Ada hak apa setan menerima harga tebusan? Kita berdosanya, berhutangnya kepada Bapa di sorga. Yang kita melanggar firman-Nya, kita berdosa kepada Dia, kita berhutang kepada Dia, maka harga tebusan itu dibayar kepada Bapa. Jadi Yesus membayar harga tebusan itu kepada Bapa. Hutang dosa kita dibayar secara lunas, tuntas di atas kayu salib. Itu sebab kata yang dipakai Tuhan Yesus adalah tetelestai, artinya sudah selesai, sudah lunas dibayar. Saudara-saudara, itu adalah hal yang penting sekali, saudara. Kalau selama dosa kita belum lunas dibayar, saudara ya, kita tidak akan bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan berani. Kita akan penuh dengan ketakutan, saudara ya. Itu sebab di dalam ayat ini dikatakan kita itu diampuni dosanya supaya kita bisa beribadah kepada Dia dengan tanpa takut. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara, apa yang Tuhan lakukan, baik itu mengunjungi, dalam pengertian itu melepaskan, mengalahkan musuh, mengampuni dosa, saudara-saudara ya. Di balik itu semua tujuan yang paling tinggi itu adalah supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Keselamatan jiwa kita itu bukan tujuan akhirnya. Itu bukan tujuan akhirnya, saudara ya. Tuhan punya tujuan akhir supaya menurut Efesus pasal 1 khususnya ingin mempersatukan segala yang di langit dan di bawah. Untuk mempersatukan umat pilihan yang ditetapkan di dalam kekekalan dengan Tuhan. Ini ada obstacle-nya, yaitu ada dosa, ada setan, ada kedagingan. Dan untuk bisa menyatu ini, obstacle ini, rintangan, halangan harus dihancurkan terlebih dahulu. Dan caranya adalah melalui Kristus datang. Masalah dosa harus ditebus oleh seorang pengantara yang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita melihat sekali lagi, saudara ya, keselamatan itu bukan tujuan akhir kita. Kalau kita melihat keselamatan itu tujuan akhir, itu sangat antroposentris. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri supaya kita selamat, saudara ya. Supaya selama hidup kita di dunia ini kita senang, semuanya berarti, kita cari arti hidup di dalam Kristus. Oke, itu nggak salah, saudara-saudara. Itu benar, memang hanya di dalam Kristus lah semua yang kita kerjakan itu jadi meaningful dan tidak sia-sia.
Saudara, di dalam Kristuslah ada jaminan, tetapi jaminan keselamatan, tetapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah supaya kita bisa bersekutu dengan Dia, bisa beribadah kepada Dia, bisa melayani Dia tanpa takut. Kalau yang ngomong ini adalah seorang imam, saudara coba ingat baik-baik ya. Orang Israel itu kalau mau datang ke hadapan Tuhan, itu harus lewat imam. Di tabernakel itu ada 3 bagian. Halaman luarnya, lalu ruang kudus, lalu ruang maha kudus. Orang Israel hanya sampai di halaman luar situ ya. Di halaman luar pun dibagi 2. Ada yang untuk Gentile court ya, untuk orang kafir punya, non-Yahudi punya sendiri, orang Yahudi sendiri. Lalu di ruang kudus hanya imam yang masuk. Lalu saudara, di ruang maha kudus itu hanya imam besar, dan itu pun juga 1 tahun 1 kali. Orang Israel itu takut ya. Jadi mau menghadap Tuhan dengan ketakutan karena dosa. Saudara tahu pada waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah yang begitu tinggi, begitu berat, diterobek semua dari atas ke bawah. Terbuka sekarang jalan ke hadapan Tuhan Allah. Terbuka, kita boleh menghampiri takhta kasih karunia Tuhan dengan keberanian. Itu kalimat dari mana? Dari Ibrani. Karena sekarang kita mempunyai imam besar yang telah melewati segala langit, maka sekarang kita boleh menghampiri takhta kasih karunia Tuhan dengan keberanian, bukan dengan ketakutan lagi. Kita masuk dengan sesuatu keyakinan bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Kristus. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Dosa pasif, dosa aktif. Dosa asali, dosa aktual, semuanya dibayar oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena kita sekarang mempunyai imam besar itu, maka kita menghampiri Dia tanpa takut. Kita menghampiri Dia di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Kita menghampiri Dia bukan dengan memakai jubah kita yang tidak layak, tetapi jubah Kristus, kebenaran Kristus yang menutupi kita. Saudara-saudara, ini sesuatu berita besar. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak tahu kita ada di mana, kita tidak akan merasakan bahwa ini sesuatu hal yang besar. Kalau kita bisa dibantu oleh Roh Kudus untuk mengenal diri kita, tahu posisi kita di mana, betapa kita itu terbuang, lalu sekarang kita itu ditebus oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, diampuni dosa kita. Maka saya yakin saudara-saudara, kita akan melakukan banyak hal untuk Tuhan dengan cinta kasih, bukan dengan ketakutan. Saya membaca kisah tentang seorang perempuan yang datang ke rumah seorang Farisi, saudara-saudara ya. Lalu perempuan itu melayani Tuhan Yesus ya dengan minyak yang mahal. Lalu saudara, orang Farisi itu namanya Simon kalau nggak salah ya, sepertinya memprotes Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, orang yang sudah diampuni banyak dosanya, kamu tidak mengerti. Perempuan ini pernah dirasuki ya, kalau saya pakai bahasa paraphrase ya, dirasuki 7 setan. Lalu sekarang perempuan ini dilepaskan Tuhan, dan orang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan dengan perasaan yang tersentuh itu, dia melakukan lebih banyak daripada orang yang tidak pernah tersentuh. Seorang yang namanya J.C. Ryle mengatakan, orang ya, kalau disentuh hatinya, dia bisa buat lebih banyak daripada orang yang tersentuh hanya pikirannya. Sekali lagi saudara ya, orang yang disentuh hatinya itu akan berbuat lebih banyak daripada orang yang hanya sekedar disentuh pikirannya.